Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2016 adalah pesta Santa Agnes, seorang perawan dan martir. Santa Agnes lahir di Roma kurang lebih tahun 291, dan dalam cerita-cerita tentang Agnes, ia dikenal sebagai gadis yang cantik dan sangat simpatik. Maka tidak heran jika banyak pemuda yang berusaha untuk meminangnya untuk menjadi istrinya. Namun rupanya ia selain menjadi seorang Kristen pada saat itu, juga ia membuat kaul pribadi, janji pribadi, yakni bahwa ia ingin tetap hidup sebagai seorang perawan untuk tidak menikah dan mau mempersembahkan diri seutuhnya kepada Kristus. Berbagai macam daya upaya dilakukan untuk menaklukkan Agnes agar ia mengingkari dari keinginannya ini untuk mau dipinang menjadi istri. Namun ia tetap kekeh kepada pendiriannya. Maka kemudian tiada jalan lain kecuali dengan pedang, dan ia akhirnya dipenggal kepalanya dan menjadi seorang martir. Dan ia tetap perawan, maka ia digelari seorang perawan dan martir. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang karya penebusan Yesus yang ditujukan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Antara lain hari ini Yesus berkarya di daerah sekitar orang-orang di Sidon dan juga di daerah sekitarnya yang notabene mereka bukanlah orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, jika Yesus hadir dan berkarya membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk kelompok Yahudi saja, tetapi bagi semua orang, maka sebenarnya hal ini juga berlaku bagi para muridnya, bagi kita sekalian. Bagaimana selama ini? Apakah kehadiran kita itu juga kita peruntukkan bagi semua orang? Bagaimana relasi kita? Apakah kita hanya membatasi diri pada komunitas atau kelompok diri kita saja? Acap kali gereja dituduh seringkali menjadi orang-orang yang eksklusif. Kalau memang ini terjadi karena orang-orang Kristianinya hanya bergaul dengan kelompok-kelompoknya saja, maka sebenarnya ini tidak sesuai dengan semangat yang dibawa oleh Yesus sendiri. Dalam pergaulan, kita pun juga harus senantiasa merangkul semua orang. Secara khusus di Kucupan Agung Jakarta, gereja diharapkan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah masyarakat. Gereja itu bagian dari masyarakat, setiap orang Kristiani itu bagian dari masyarakat, maka ia harus berkontribusi terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang menarik lagi, kalau kita lihat di dalam Injil, Yesus menghadirkan kasih dalam seluruh hidup dan karyanya. Di dalam Injil, orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, orang yang lumpuh, dan lain sebagainya, mereka semua memperoleh karya kasih Yesus. Yesus hadir membawa kebaikan. Yesus hadir membawa keutuhan perkembangan kemanusiaan. Demikian juga halnya dengan orang-orang Kristiani, hendaknya hadir senantiasa membawa kasih bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kasih yang senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita sehingga membawa kesejahteraan bagi orang lain, membawa hal yang baik bagi orang lain, atau justru sebaliknya, kita hadir tanpa kasih, justru membawa permusuhan, pertentangan yang membuat orang menjadi semakin jauh dari kesejahteraan dan kasih Allah. Kita dipanggil dengan meneladani Yesus yang menghadirkan kasih.
Lalu hal yang menarik lagi saudara sekalian, kalau kita lihat bahwa Yesus tadi melarang orang-orang yang mendapatkan kasih-Nya itu mewartakan apa yang mereka alami itu kepada orang lain. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus ingin agar setiap orang itu memiliki pengalaman atau relasi tersendiri dengan Allah, bukan karena katanya. Cerita tentang kebaikan Yesus itu bagus, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana orang mengalami kasih Yesus itu sendiri. Saudara sekalian, apakah kasih Yesus itu yang telah memberikan seluruh dirinya seutuhnya sungguh-sungguh kita rasakan, atau kita hanya mendengar cerita tentang kasih Yesus? Yesus yang baik yang dikisahkan dalam aneka macam tulisan itu bagus, tapi jauh lebih bagus lagi kalau itu sungguh kita alami dalam pengalaman pribadi kita. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan, yang terjadi, sungguh-sungguh membantu kita untuk mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.